yang dimaksud dengan pemasaran, menurut saya pemasaran adalah tentang bagaimana mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan serta keinginan manusia dan sosial dengan cara yang menguntungkan. Untuk konsep pemasaran, saya memakai konsep 5P, yaitu tahap pertama, konsep produksi. Nah, fokus utamanya adalah pada kuantitas produksi dan distribusi. Indikator yang mendorong pengembangannya adalah kebutuhan konsumen akan produk yang lebih terjangkau, sehingga perusahaan harus memproduksi dalam jumlah besar untuk menekan biaya. Tahap berikutnya adalah konsep produk. Di sini fokusnya bergeser ke kualitas dan keunggulan produk. Indikator pengembangannya adalah meningkatkan kesadaran konsumen akan pentingnya kualitas dan keunikan produk yang dapat membedakan produk dari para pesaing. Lalu ada konsep penjualan. Fokusnya adalah pada strategi pemasaran untuk menarik konsumen agar membeli produk. Indikator yang mendorong perkembangannya adalah semakin ketatnya persaingan yang memaksa perusahaan untuk melakukan promosi dan menggunakan strategi penjualan yang lebih efektif. Lalu, konsep pemasaran. Konsep pemasaran muncul dengan fokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Tujuannya adalah menciptakan keberlanjutan bisnis. Indikator pengembangannya adalah pentingnya kepuasan konsumen dan membangun hubungan jangka panjang dengan mereka. Lalu, tahap terakhir adalah konsep pemasaran holistik. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga menciptakan nilai yang lebih besar melalui kolaborasi dengan berbagai pihak seperti konsumen, mitra, dan masyarakat. Indikator pengembangannya adalah kebutuhan untuk bekerja sama dengan menciptakan nilai yang lebih luas. Mengapa pemasaran penting bagi coffee shop saya? Nah, pemasaran itu penting karena untuk meningkatkan brand awareness dan mendapatkan nilai yang lebih, untuk menawarkan kualitas, dan untuk memudahkan dalam mendapatkan informasi mengenai coffee shop scope. Kepuasan pelanggan menurut saya adalah perasaan seseorang terhadap kesenangan atau kekecewaan yang dihasilkan dari membandingkan persepsi produk atau layanan yang dibeli dan dirasakan. Jika kinerja lebih besar dari ekspektasi, artinya mereka puas. Dan jika kinerja lebih kecil dari ekspektasi, artinya mereka tidak akan puas. Untuk jawaban yang B, tergantung dari beberapa yang menyebabkan pelanggan puas atau tidak puas. Bisa dinilai dari gimana kinerja, layanan, produk yang dirasakan atau dibeli. Jika produk atau jasa yang dirasa kurang cocok atau tidak sesuai ekspektasi, maka mereka tidak akan puas. Dan sebaliknya, jika produk atau jasa yang dirasa cocok atau melebihi ekspektasi, maka mereka akan puas. Kepuasan pelanggan di coffee shop scope ini dapat terjadi ketika pelanggan merasa nyaman dengan suasana kopi saya, dengan pelayanan yang baik dan ramah, rasa kopi yang unik dan berbeda, untuk jamnya buka 24 jam. Sebaliknya, ketidakpuasan pelanggan mungkin terjadi jika suasana kopi saya tidak memadai, suasananya kotor, pelayanannya tidak ramah, prosesnya lambat, dan rasa kopi yang kurang enak. Nah, dengan memahami kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan dapat membantu coffee shop scope saya untuk terus meningkatkan kualitas layanan. Karena faktor-faktor seperti pendapatan, kebutuhan, tren, motivasi, gaya hidup, dan sosial dan budaya, peran seseorang dalam kehidupan sosial dan status sosial ekonomi termasuk dalam hal memilih tempat makan, minuman, dan pengalaman yang mereka cari. Status sosial juga dapat mempengaruhi pola konsumsi. Misalnya, seseorang yang memiliki sosialnya tinggi mungkin lebih cenderung memilih tempat makan dan minum yang mewah untuk bersosialisasi. Contoh yang berkaitan dengan coffee shop scope saya, yaitu seorang pekerja kantoran atau mahasiswa selama jam istirahat untuk memilih tempat yang tenang dan nyaman untuk sekedar melepas penat atau mengerjakan tugas atau pekerjaan bersama teman-temannya. Usia dan tahap siklus hidup seseorang dapat mempengaruhi pola konsumsinya karena kebutuhan konsumen
berubah seiring bertambah usia dan tahap kehidupan. Contoh seperti mahasiswa atau pekerja muda lebih tertarik untuk nongkrong dan membeli kopi kekinian agar bisa diunggah di media sosial, cenderung lebih mencari tempat yang nyaman atau yang cozy disebutnya untuk bersosialisasi. Nah, di sisi lain, pelanggan yang lebih tua lebih mengutamakan kenyamanan dan harga yang terjangkau dengan suasana yang tenang. Contoh kayak kopi klasik atau kopi tubruk untuk sekedar berbincang. Yang pertama, segmentasi geografis. Nah, kedai sekop berlokasi di daerah perkotaan, khususnya di sekitar kampus dan perkantoran. Lokasi ini dipilih untuk memberikan akses yang mudah bagi pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang ingin menikmati kopi dalam berbagai momen, baik untuk bersantai, belajar, maupun bekerja. Selanjutnya, segmentasi geografis. Kedai sekop menargetkan 3 kelompok utama. Yang pertama itu pelajar, mulai dari tingkat SMA, lalu mahasiswa dari berbagai jenjang seperti D3, D4, hingga S-sarjana. Lalu yang ketiga, pekerja, khususnya pekerja muda di perkantoran sekitar. Untuk memenuhi kebutuhan mereka, kami menawarkan yang pertama variasi dan harga menu yang sesuai dengan tingkat kemampuan pelanggan. Misalnya, kami menyediakan menu dengan harga terjangkau untuk pelajar dan mahasiswa, serta opsi premium untuk si pekerja kantoran. Lalu yang kedua, metode pelayanan yang fokus pada kenyamanan pelanggan. Kami menyediakan tempat dengan suasana yang nyaman dan desain unik sehingga cocok untuk bersantai, belajar, ataupun bekerja. Lalu tujuannya secara keseluruhan, tujuan saya adalah menyesuaikan menu, harga, dan suasana. Secara keseluruhan, tujuan kami adalah menyesuaikan menu, harga, dan suasana kedai sekop dengan kebutuhan tiap segmen pelanggan. Dengan begitu, kedai sekop dapat menjadi pilihan utama untuk semua momen, baik formal maupun yang santai. Saya memilih segmen psikografis, yaitu pelanggan yang mencari tempat nyaman untuk bekerja, belajar, atau sekedar beristirahat. Segmen ini cocok karena banyak mahasiswa, pelajar, dan pekerja kantoran yang membutuhkan suasana mendukung produktivitas sekaligus memberikan rasa yang santai. Saya memilih merek sekop untuk usaha ini yang mengandung S-nya itu seruput, kopnya itu kopi, menggambarkan tindakan menikmati kopi dengan santai dan nikmat. Untuk slogan yang saya pilih itu Don't Worry, Skop Happy. Nah, ini memberikan pesan positif dan mengajak pelanggan untuk menikmati setiap seruput kopi. Proposisi nilai itu menyediakan kopi berkualitas tinggi dengan khas dan unik, menciptakan suasana kopi nyaman, santai, dan ramah dengan mengedepankan layanan yang cepat dan harganya yang terjangkau. Kalau untuk titik paritas bagi pelanggannya itu penyajian kopi berkualitas. Sekop menawarkan kopi yang berkualitas tinggi dan citra khas yang berbeda, menjangkau berbagai kalangan usia. Kedai sekop menargetkan pelanggan dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Pendekatan ini membuat kedai sekop dapat bersaing dengan coffee shop lain yang juga melayani segmen pasar serupa. Untuk titik perbedaan yaitu menyajikan kopi dengan bahan baku lokal dan fresh atau ramah lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan brand mantra. Nah, pertama, brand function. Kedai sekop berfungsi untuk menyediakan kopi berkualitas di kafe yang nyaman, memberikan tempat yang sempurna untuk menikmati kopi. Lalu, untuk deskriptif modifier, saya menggunakan bahan baku lokal yang segar untuk menghasilkan kopi dengan rasa yang autentik dan mendukung keberlanjutan. Lalu yang terakhir, emotion modifier. Saya ingin memberikan pengalaman kopi yang menyenangkan, di mana setiap cangkir kopi membawa kebahagiaan dan kenyamanan.